Hai semuanya, kali ini saya pengen ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin gak terlalu sering kita bahas secara terbuka, tapi sebenarnya punya pengaruh besar dalam kehidupan banyak orang. Topiknya adalah pengaruh pornografi pada hubungan nyata. Mungkin dari kalian ada yang pernah mikir, pornografi mah cuma hiburan biasa, gak ngaruh kok ke hubungan. Atau mungkin ada yang merasa bingung, kenapa hubungan asmaranya jadi agak berbeda setelah mulai sering nonton konten kayak gitu? Nah, di sini saya pengen kita sama-sama mikir dan menyelami hal ini. Nggak cuman pakai logika, tapi juga perasaan dan pengalaman. Pertama, saya mau bilang, pornografi itu memang sesuatu yang gampang ditemukan di zaman sekarang. Dengan smartphone di tangan, akses ke berbagai macam konten semacam itu bisa didapat dalam hitungan detik. Jadi nggak heran kalau banyak orang dari berbagai umur pernah menonton atau setidaknya penasaran sama hal ini. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di kepala dan hati kita ketika kita nonton pornografi? Apa hubungannya dengan hubungan nyata kita dengan pasangan? Secara sederhana, pornografi adalah representasi visual atau audio yang menggambarkan aktivitas seksual dengan tujuan untuk membangkitkan gairah. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah pornografi itu dibuat untuk hiburan, bukan pendidikan atau contoh nyata tentang bagaimana hubungan yang sehat itu berjalan. Sayangnya, kadang orang keliru dan menganggap apa yang mereka lihat di pornografi sebagai gambaran normal atau ideal dari hubungan intim. Coba bayangin deh, kalau kita terus-terusan berlatih dengan gambaran yang tidak realistis dan terdistorsi, apa yang terjadi saat kita harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih kompleks dan penuh nuansa? Ini seperti kita belajar memasak cuma dari acara TV yang selalu menunjukkan masakan sempurna, tapi nggak pernah cerita soal kegagalan atau rasa stres saat mencoba resep baru. Lalu, bagaimana pengaruhnya ke hubungan nyata? Ada beberapa hal yang biasanya terjadi, tapi saya pengen kita sama-sama renungkan, bukan cuma ngikutin stereotip. Pertama, pornografi kadang bikin ekspektasi kita terhadap pasangan jadi nggak realistis. Kita jadi berharap hubungan harus selalu panas, seperti yang kita lihat di video, padahal kenyataannya hubungan itu lebih dari sekadar aspek fisik. Ada waktu yang tenang, ada perdebatan, ada rasa capek, ada juga rasa cinta yang sederhana dan tidak selalu dramatis. Nah, kalau ekspektasi ini nggak terpenuhi, ada rasa kecewa atau bahkan marah ke pasangan. Padahal pasangan kita juga manusia biasa yang punya batas dan keunikan masing-masing. Kalau kalian pernah merasa kayak gitu, jangan langsung menyalahkan pasangan. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin ekspektasi itu sendiri yang perlu dikoreksi. Selain itu, pornografi juga bisa bikin kita kurang peka sama pasangan secara emosional. Karena fokus kita terlalu sering ke gambar atau video yang cuma menonjolkan aspek visual dan fisik, kita jadi lupa untuk memperhatikan kebutuhan hati dan pikiran pasangan. Padahal, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang dibangun dari komunikasi yang baik dan saling pengertian, bukan cuma sekadar dorongan gairah. Lalu, ada juga efek kecanduan. Jangan anggap remeh, karena kecanduan pornografi itu nyata dan bisa mengganggu kualitas hidup dan hubungan. Kalau kalian merasa susah berhenti, itu tanda otak kita sudah terprogram untuk cari stimulus yang instan dan cepat. Padahal, hubungan nyata butuh waktu, proses, dan kesabaran. Sama seperti kita nggak bisa langsung jadi jago main gitar cuma dalam sehari, hubungan juga butuh proses untuk tumbuh dan berkembang. Tapi, saya juga nggak mau bilang bahwa semua pornografi itu jahat atau selalu berbahaya. Ada orang yang bisa menonton dengan sehat tanpa sampai merusak hubungannya. Intinya, semua balik lagi ke bagaimana kita mengelola diri dan pikiran kita sendiri. Pornografi bukan musuh kalau kita punya kesadaran dan batasan yang jelas. Tapi bisa jadi masalah kalau kita malah tergantung dan lupa menjalani hubungan nyata yang penuh dinamika. Banyak juga studi yang bilang bahwa pengaruh pornografi terhadap hubungan itu sangat tergantung konteks dan individu.
Ada pasangan yang malah terbuka ngobrol soal pornografi dan bikin hubungan mereka makin kuat karena komunikasi yang jujur. Tapi ada juga yang jadi tertutup dan merasa ada jarak gara-gara pornografi yang diam-diam, jadi rahasia atau kebiasaan yang menyakiti. Jadi, kuncinya adalah komunikasi dan kejujuran. Kalau kalian merasa pornografi mulai mengganggu hubungan, cobalah untuk jujur pada diri sendiri dan pasangan. Bicarakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, dan cari solusi bersama. Ingat, hubungan itu bukan perlombaan siapa yang benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa saling mendukung dan tumbuh bareng. Saya juga pengen kalian mikir soal apa arti kenyamanan dan keintiman dalam hubungan kalian. Kadang, pornografi menawarkan kenikmatan yang instan dan dangkal, tapi hubungan nyata itu lebih dari sekadar kenikmatan fisik. Ada keintiman emosional, rasa aman, dan kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu. Kalau kita bisa fokus membangun itu, saya yakin hubungan kalian akan jadi lebih kuat dan bermakna. Kalau kalian pernah merasa minder karena nggak bisa memenuhi standar yang sering ditampilkan di pornografi, coba ingat lagi. Setiap orang itu unik dan punya cara sendiri dalam menunjukkan cinta dan kasih sayang. Nggak ada yang salah dengan punya kelemahan atau ketidaksempurnaan. Malah, itu yang bikin hubungan jadi manusiawi dan nyata. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kalau pornografi bisa berbahaya, kenapa masih banyak orang yang nonton? Nah, jawabannya bisa macam-macam. Kadang itu karena rasa penasaran, kadang sebagai pelarian dari stres, kadang juga karena kurangnya edukasi atau komunikasi soal seksualitas yang sehat. Jadi sebenarnya, kita juga harus lihat ini sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan cuma menghakimi. Saya ingin kalian ingat bahwa hidup itu penuh pilihan, dan pilihan kita hari ini akan menentukan bagaimana kita menjalani hubungan ke depan. Kalau kita sadar dan reflektif, kita bisa memilih untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh makna, tanpa harus terjebak dalam gambaran-gambaran yang tidak realistis. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kalian buat mulai dari hal kecil. Coba deh, evaluasi gimana hubungan kalian dengan pasangan, dan gimana hubungan kalian dengan pornografi, kalau memang ada. Jangan takut buat jujur dan terbuka, karena itu adalah langkah pertama menuju perbaikan. Dan yang paling penting, cintailah diri kalian sendiri dan pasangan dengan cara yang sehat dan penuh pengertian. Saya yakin, kalau kita bisa lebih sadar dan bijak dalam menghadapi pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita, termasuk pornografi, kita bisa menjalani hubungan yang lebih bahagia dan memuaskan, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Terima kasih sudah dengerin ngobrol santai saya kali ini. Semoga kita semua bisa makin paham dan makin baik dalam menjalani hubungan nyata yang penuh makna. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.